saudara kasih Tuhan bisa dirampungkan dengan baik, supaya detail, supaya saudaraku apa yang kita rencanakan ini ya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Haleluya. Oke, puji Tuhan saudaraku. Saya yakin, percaya semuanya kita pada malam ini, kalau kita mau membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dalam minggu ini saudaraku, ada kegiatan ya dari pusat Medan, yaitu Jambore Nasional Pemuda yang diadakan saudaraku di Sebuah Langit. Sungguh sangat luar biasa. Amin. Dan tahun depan direncanakan mau dilaksanakan di Samosir. Amin. Haleluya. Dan saudaraku, kita ada 4 orang dari Kuala ini karena dibatasi. Saya rasa untuk tahun depan tidak lagi dibatasi. Kita berdoa corona ini sudah selesai. Amin. Jadi mulai dari sekarang ini menabung untuk itu. Siapkan waktu saudaraku, baik juga biaya-biaya untuk ikut serta di dalam Jambore Nasional. Bahkan rencananya bukan hanya Gereja Kemenangan Iman Indonesia saja, bukan hanya satu organisasi saja, tetapi saudaraku dikatakan mau bergabung dengan gereja-gereja lain. Haleluya. Nah, dan saya katakan kepada koordinator muda-mudi dan juga kepada Evi yang ikut saudaraku tanggal 24 sampai 26 yang ikut ke Jambore Nasional, saya katakan tidak perlu tahun depan kita udah bisa kita tampil dari GKI Kuala ini untuk melayani. Amin. Haleluya. Saya lihat dari Tanah Karo, saya lihat juga dari Dairi, saudaraku. Ya, dari itu Sidikalang, dari Tanah Karo, Kaban Jahe, saudaraku, mereka sudah ikut serta saudaraku untuk melayani. Dan saya percaya kalau kita kerja keras, kita juga saudaraku bisa dipakai Tuhan dan kita bisa tampil untuk itu. Amin. Haleluya. Mari kita tangkap saudaraku visi ini, mari kita tangkap saudaraku rencana ini di dalam Tuhan. Oke, ini saya apakan kepada kita, ini khususnya untuk pelayan, untuk yang mau saya apakan, biarlah kita belajar untuk penundukan diri. Amin. Tanpa penundukan diri di dalam mengikut Tuhan dan juga di dalam melayani Tuhan, manapun saudara tidak akan bisa berhasil. Tanpa penyerahan diri total, tanpa penundukan diri, tanpa ketaatan, hanya ikut-ikutan saja, saudara takkan bisa berhasil. Dimanapun itu, baik dari organisasi, baik juga saudara mengasihi Tuhan, dari sisi untuk kepemimpinan, baik dalam pemerintahan, baik di dalam perkantoran, baik juga di dalam perusahaan-perusahaan. Kalau nggak ada penundukan diri kita, saudaraku, penyerahan diri kita untuk golongan tersebut, maka kita tidak akan bisa berhasil. Tidak bisa membangun bersama. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan hanya sekedar membangun, tapi harus berkualitas. Apalagi ketundukan kita kepada pemimpin, kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Mari buka Alkitab saudara ke dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat 17. Sama-sama kita untuk membacanya. Sudah dapat? 1, 2, 3, ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga di atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan cara itu mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan tergesa, sebab hal ini tidak akan membawa keuntungan bagi
taati pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tunduk kepada mereka, taati. Ini saudara kualitas kekristenan yang berhasil. Ini kehidupan anak-anak Tuhan, saudaraku, yang bisa diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan seringkali saya katakan, terkadang kita saudaraku untuk kepemimpinan di dalam dunia ini atau kepada bos kita di dalam dunia ini, wah kita tunduk 100%. Tapi kepada Tuhan kita masih nego-nego. Apalagi kepada pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan saudaraku untuk memimpinkan kita dalam satu sidang. Jadi kita harus taati pemimpinmu dan tunduk kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa. Kami berdoa, kami bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani saudara. Kami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa saudara. Semuanya harus kami pertanggungjawabkan, baik keselamatan saudara, baik pertumbuhan saudara, baik berkat saudara, baik dalam talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kami harus dorong, kami harus pacu saudara terus untuk mengembangkan itu, supaya kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam sidang Tuhan ini. Kita boleh membangun kerajaan surga di dunia ini. Amin. Haleluya. Itu tujuan Tuhan. Itu maksud Tuhan bagi kita. Sama-sama taat kepada pemimpin-pemimpinmu. Taat. Ya kalau bisa kulakukan ya kulakukan, kalau nggak bisa ya udah tidak bisa. Bahkan hari Minggu semalam saudaraku saya katakan, biarlah kita satu garis komando. Amin. Dalam keprajuritan saudaraku satu garis komando. Apa yang dikatakan dari atas, saudaraku, itu yang harus kita kerjakan. Ketika ada saudaraku instruksi dari atas untuk kita kerjakan dan kita mau hidup di dalamnya, maka saudaraku akan terjadi percepatan-percepatan. Amin. Akan terjadi kemajuan-kemajuan. Amin. Jadi gak bisa suka hati kita. Gak waktunya lagi dinabobokan. Gak waktunya lagi kita disanjung-sanjung. Gak waktunya lagi kita dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Waktunya kita dewasa. Gak ada yang mau dewasa di sini. Amin. Nah, saudara, waktunya kita dewasa. Amin. Kita harus antusias. Dunia saudaraku semakin maju. Pekerjaan setan saudaraku, lihat semakin nyata. Tapi saudaraku, kita harus buktikan pekerjaan Tuhan itu harus lebih nyata, luar biasa lagi. Amin. Haleluya. Lihat sekarang ini kemajuan-kemajuan teknologi sangat luar biasa. Kalau kita tak ikuti kemajuan saudara kekasih Tuhan yang terjadi saat sekarang ini, kita akan jauh ketinggalan. Jadi itu dimulai kepada ketaatan kepada pemimpin, ketundukan kita. Sebab kami berjaga-jaga atas keselamatan saudara. Kami berjaga-jaga, kami bertanggung jawabkan saudara kekasih Tuhan. Semua apa yang Tuhan taruhkan di tangan kami itu harus kami bertanggung jawabkan itu. Baik saudara pemberian korban saudara, harus kami bertanggung jawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan di sini, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudaraku, jangan sampai kami berkeluh kesah. Lewat ketaatan saudaraku, lewat ketundukan saudara, biarlah kami saudara kasih Tuhan melakukan segala pelayanan kami dengan gembira, dengan sukacita melayani saudara. Jangan kami sampai berkeluh kesah. Mana aja siaran itu? Kok begitu dia ya? Padahal maksud kami, niat kami supaya saudara boleh diberkati Tuhan. Kami ajari saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara nggak tangkap itu.
perencanaan kita yang besar, ada visi kita yang besar. Jikalau saudara tidak menyambut, tidak memiliki roh pelayanan yang sama, saudara, itu akan membawa satu keluh kesah bagi kami. Bahkan dikatakan sebagai hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi ini. Kalau kami berkeluh kesah, tidak akan membawa keuntungan bagi saudara. Amin. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini dia. Ayo kita baca sekali lagi. 1 Petrus 2 ayat 18. Semua. 1, 2, 3 ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bukan hanya kepada saudaraku peramah, bukan kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kepemimpinan, apalagi namanya kepemimpinan secara rohani, apalagi diajarkan di dalam Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kita ini bukan organisasi seperti dunia, tetapi kita ini adalah organisme. Kepemimpinan dari atas ke bawah, dari Tuhan kepada gembala, dari gembala kepada pelayan-pelayan, dan pelayan-pelayan kepada jemaat yang kita layani. Itu dia. Jadi teokrasi, kepemimpinan dari Tuhan. Apa yang sudah dipilih Tuhan, apa yang sudah ditetapkan Tuhan, saudara,